Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Gizi 6D yang beranggotakan saya Melia Umunisa, NIM 96, rekan saya Nurul Hidayati, NIM 99, Anifatul Mu'aliyah, NIM 102, Syifa Nurunihlah, NIM 106, Lutifa Fitri Anggun, NIM 108, Firda Ayu Utami, NIM 109, Wirda Syafitri, NIM 110, Kalila Rafatabina, NIM 115, dan Fazila Putri Ramadhani, NIM 107. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang asuhan gizi pada penyakit gondok, hipotiroid, dan hipertiroid. Adapun video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah dietetika penyakit infeksi dan defisiensi dengan dosen pengampu Ibu Zana Fitriana Oktavia, SGZM Gizi. Jadi, apa itu gondok? Gondok merupakan pembengkakan atau benjolan besar pada leher sebelah depan, tepatnya di bagian tenggorokan, dan terjadi akibat pertumbuhan kelenjar gondok yang tidak normal. Penyakit kelenjar gondok bisa berakibat dari kurangnya produksi hormon atau bisa disebut dengan hipotiroid atau bahkan diakibatkan oleh berlebihnya produksi hormon atau hipertiroid. Pembesaran kelenjar gondok ini adalah suatu kondisi di mana tubuh kekurangan kadar yodium dari makanan dalam jangka waktu yang lama. Pada wanita hamil juga sering terjadi pembesaran kelenjar tiroid atau gondok, tetapi kondisi tersebut akan pulih dengan sendirinya sesudah melahirkan. Umumnya, penderita pembesaran kelenjar gondok ini mudah gugup dan jantungnya terasa berdebar-debar. Nah, berikut merupakan gambaran dari orang yang mengalami penyakit gondok. Lalu, bagaimana prevalensi penyakit gondok? Nah, masalah gangguan akibat kekurangan yodium ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat, dengan prevalensi gondoknya pada anak sekolah di tahun 2003 adalah 9,8% atau masuk ke dalam kategori endemik sedang. Lalu di tahun 2001, di Kepulauan Maluku didapat prevalensi yang tinggi sekitar lebih dari 30% di beberapa gugus pulau di Provinsi Maluku. Dan data hasil pemetaan gondok di wilayah Puskesmas Jabung pada tahun 2009, ada 14 desa yang pemakaian garam beriodiumnya tidak baik, sedangkan persentase dari desa atau kelurahan dengan penggunaan garam yodium baik hanya mencapai 6,67%. Mekanisme terjadinya penyakit gondok. Kelenjar tiroid ini terletak di bagian depan leher dan berfungsi untuk mengontrol metabolisme tubuh, mengolah makanan menjadi energi. Metabolisme juga mempengaruhi kerja jantung, tulang, otot, dan kolesterol. Tiroid memproduksi dua hormon utama, yaitu tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3. Hormon yang mengatur penggunaan lemak dan karbohidrat, mengatur suhu tubuh, kecepatan jantung, dan produksi protein. Untuk mekanisme terjadinya penyakit gondok selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai mekanisme penyakit gondok. Jadi kurangnya iodin menyebabkan kurangnya hormon tiroid yang dapat disintesis. Hal ini akan memicu peningkatan pelepasan TSH atau thyroid stimulating hormone ke dalam darah sebagai efek kompensatorinya. Efek tersebut menyebabkan terjadinya hipertrofi dan hiperplasi dari sel folikular tiroid, sehingga terjadi pembesaran tiroid secara makroskopik. Pembesaran ini dapat menormalkan kerja tubuh. Oleh karena pada efek kompensatorik tersebut, kebutuhan hormon tiroid terpenuhi. Selanjutnya ada penyebab gondok. Penyebab utama penyakit gondok adalah gangguan akibat kekurangan yodium atau GAGI. Jadi kan tadi sudah disebutkan kalau gondok itu bisa disebabkan oleh hipertiroid atau hipotiroid. Jadi penyebab hipotiroid itu sendiri yakni yang pertama kehilangan jaringan tiroid akibat operasi atau rusak akibat radiasi. Kemudian yang kedua ada antibodi antitiroid. Bisa terjadi pada penderita diabetes atau lupus. Kemudian rheumatoid arthritis, hepatitis kronik atau Sjögren's syndrome.
Yang ketiga ada bawaan lahir. Yang kemudian yang keempat ada gangguan produksi atau Hashimoto-thyroiditis. Yang kelima ada berkaitan dengan obat-obatan. Beberapa obat bisa menyebabkan hipotiroid, misalnya lithium. Kemudian penyebab hipertiroid, yakni yang pertama Graves disease, suatu kelainan tiroid yang bersifat autoimun. Artinya ada zat tertentu dalam darah yang merangsang tiroid sehingga membesar dan menghasilkan hormon yang berlebihan. Yang kedua ada peradangan kelenjar tiroid, misalnya pada Lurvine thyroiditis atau Hashimoto-thyroiditis. Kemudian selanjutnya ada gejala penyakit gondok, yakni pada otak itu otak merasa lemah, lelah, mudah mengantuk, depresi, terus kemudian kemampuan berbicara menurun, intelektual menurun, gangguan ingatan, serta proses psikis yang pelan atau lambat. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, gejala selanjutnya ada pada mata, kemudian sakit kepala, gangguan penglihatan, edema, dan periorbital. Kemudian pada telinga, hidung, dan tenggorokan, suara serak, kelenjar tiroid atau pembesaran pada kelenjar tiroid atau yang disebut dengan goiter nodular atau diffusa. Kemudian pada jantung dan pembuluh darah, tekanan nadi berkurang atau bradikadi, hipertensi diastolik, cardiac output berkurang. Kemudian pada saluran calon cerna, sulit buang air besar atau konstipasi, berat badan menjadi naik atau gemuk. Kemudian pada ginjal, fungsi ginjal menurun dan retensi cairan. Kemudian pada sistem reproduksi, terjadi infertilitas dan gangguan menstruasi. Pada otot dan syaraf, terjadi kaku sendi, kesemutan, nyeri sendi, gerakan otot lemah atau hipopleksia, edema, non-petting myxedema, ataksia, kram otot, dan pada kulit, tidak tahan dingin, produksi keringat pun menjadi berkurang. Kemudian ada gejala dari hipotiroid. Gejala yang umumnya terjadi pada orang dewasa, yang pertama ada mudah capek dan kelelahan, yang kedua tidak tahan dengan dingin, terjadi konstipasi, nyeri di lengan atau carpal tunnel syndrome, kemudian kurang nafsu makan, terjadi penambahan berat badan, kulit menjadi kering, rambut rontok. Yang ke-9 penurunan intelektual, yang ke-10 serak, yang ke-11 depresi, dan yang ke-12 adalah gangguan haid atau menstruasi pada wanita menjadi kurang. Gejala hipotiroid pada anak-anak bisa mirip dengan gejala orang dewasa, diantaranya ada lelah, gangguan pertumbuhan, dan kecerdasan menurun. Kemudian gejala hipotiroid pada bayi. Yang pertama ada konstipasi atau susah buang air besar, yang kedua susah makan, yang ketiga gangguan pertumbuhan, dan yang terakhir keempat kelelahan yang berat. Gejala hipertiroid. Pada susunan syaraf terjadi kelabilan emosional, menangis tanpa alasan, kemudian psikosis tremor, nervositas, sulit tidur, sulit konsentrasi, kemudian pada mata terjadi pandangan ganda atau melotot, kemudian pada kelenjar tiroid menjadi besar atau membesar, kemudian pada jantung dan paru-paru terjadi sesak nafas atau dyspnea, hipertensi, aritmia, berdebar-debar, gagal jantung, tekanan nadi meningkat atau takikardi. Kemudian pada saluran cerna, sering buang air besar, lapar, banyak makan, haus, muntah, berat badan turun dengan cepat, dan toleransi obat. Pada sistem reproduksi terjadi tingkat kesuburan menjadi menurun, dan menstruasi berkurang atau tidak terjadi haid, terjadi libido menurun. Kemudian pada tulang, osteoporosis, apofisis,
cepat menutup, nyeri tulang, kemudian pada otot terjadi lemah badan atau tiroksik periodik paralisis, kemudian refleks meningkat, hiperkinesis, capek, tangan gemetar. Kemudian pada kulit berkeringat tidak wajar atau berlebihan di beberapa tempat. Next. Baik, selanjutnya ada gejala hipertiroid pada dewasa dan gejala hipotiroid pada anak-anak yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya, gejala hipertiroid pada dewasa. Di antaranya yaitu susah tidur atau insomnia, kemudian ada tremor atau gemeteran, gugup atau nervous. Yang keempat ada merasa kepanasan pada suhu normal atau dingin. Kemudian yang kelima, gerakan usus meningkat. Yang keenam, penurunan berat badan. Kemudian keringat berlebihan. Adanya gangguan haid atau haid terhenti. Kemudian ada nyeri sendi. Selanjutnya ada susah konsentrasi dan mata kelihatan melotot. Kemudian gejala hipertiroid pada anak-anak, di antaranya kebanyakan mirip dengan gejala orang dewasa. Kemudian gejala selanjutnya yaitu kepandaian menurun dan gangguan tingkah laku. Selanjutnya faktor resiko. Faktor resiko kepada hipotiroid di antaranya ada usia, jenis kelamin, genetik, merokok, stres, riwayat autoimun dalam keluarga, obat-obatan, dan lingkungan. Sedangkan faktor resiko pada hipertiroid di antaranya ada jenis kelamin, riwayat autoimun dalam keluarga, memiliki riwayat penyakit autoimun pribadi atau keluarga, misalnya rheumatoid arthritis, lupus, atau penyakit seliak. Selanjutnya mengalami trauma pada kelenjar tiroid, kekurangan vitamin D dan selenium, dan stres. Selanjutnya faktor penyebab. Berdasarkan aspek gizi, di antaranya yang pertama ada kurangnya asupan kadar yodium dalam garam sehari-hari, kemudian konsumsi makanan yang mengandung zat goitrogen, selanjutnya zat goitrogenik berpengaruh terhadap penyerapan sodium apabila dikonsumsi dengan jumlah yang besar. Penyebab hipotiroidisme pada dewasa, penyebabnya yaitu produksi hormon tiroid yang tidak adekuat dan kegagalan hipofisis memproduksi TSH, kegagalan hipotalamus memproduksi TRH atau thyrotopic releasing hormone, kelainan bawaan sintetis hormon tiroid, defisiensi yodium atau biasanya dari makanan atau pemakaian obat-obatan anti tiroid seperti propyltiurasil. Kemudian penyebab hipertiroidisme yang pertama yaitu peningkatan insidensi kehamilan kembar monozigot, kemudian defek pada fungsi limfosit T suppresor yang memungkinkan produksi autoantibodi atau imunoglobin yang menstimulasi tiroid dan imunoglobin yang menghambat pengikatan tiroid stimulating hormone atau TSH. Kemudian penyebab lainnya yaitu tiroksikosis klinis yang dipicu oleh asupan yodium berlebihan dari makanan atau mungkin stres atau pasien dengan penyakit laten. Selanjutnya obat-obatan seperti litium dan amiodaron. Kemudian penyebab terakhir yaitu tumor atau nodul yang toksik. Selanjutnya yaitu konsekuensi yang berhubungan dengan gizi. Dampak yang ditimbulkan gizi cukup luas mulai pada janin sampai dewasa. Yaitu diantaranya yang pertama pada fetus, yaitu terjadi abortus, stillbirth atau lahir mati, kelainan kematian perinatal, kreatin neurologi atau keterbelakangan mental, bisu, tuli, mata juling, lumpuh spastik pada kedua tungkai, kreatin myxedematosa atau keterbelakangan mental, kerdil, dan hambatan psikomotor. Dampak pada neonatal, terjadi hipotiroid, gondok neonatal, penurunan IQ, rentan terhadap radiasi. Kemudian pada
Dampak pada anak dan remaja terjadi juvenile hypothyroidism, kemudian terjadi gondok gangguan fungsi mental, dan terjadi kreatin, myxedematosa, dan neurologi. Kemudian dampaknya pada orang dewasa yaitu gondok dan segala komplikasinya, dan terjadi hipotiroid serta terjadi gangguan fungsi mental. Oke, selanjutnya ada pengobatan medikamentosa. Next. Hipotiroid, pengganti hormon tiroid yang pertama yaitu memakai levothyroxine. Dosis permulaan yang diberikan adalah 25 mikrogram per hari, 0,5 sampai 1 jam sebelum makan, dan setiap 2 minggu dinaikkan 25 mikrogram. Untuk dosis pemeliharaan diberikan sebanyak 100 sampai 125 mikrogram per hari sebelum makan. Untuk lansia dan pasien jantung diberikan dosis awal sebanyak 12,5 mikrogram per hari. Liothyronine atau T3, dosis awal 25 mikrogram per hari, kemudian berangsur-angsur dinaikkan sampai 75 mikrogram. Pada myxedema dan struma diberikan 2,5 sampai 5 mikrogram per hari. Pengganti hormon tiroid, pengobatan komplikasi dan gejala, serta hipotiroidisme, kasus khusus pada pasien yang mengalami myxedema dan penyakit jantung koroner. Pemberian hormon tiroid dapat berbahaya karena meningkatkan aktivitas jantung. Dalam kasus ini, penyakit jantung harus disembuhkan terlebih dahulu, baru dapat mengobati myxedema. Untuk hipertiroid, terapi antitiroidnya yakni black and replacement. Pasien diberikan obat antitiroid golongan thionamide atau propyleurothil atau methimazole dengan dosis tinggi tanpa adanya penyesuaian dosis bersamaan dengan levothyroxine. Kemudian ada titrasi. Dosis awal untuk methimazole yaitu 15 sampai 40 mikrogram per hari atau single dose, dan dosis awal untuk propyleurothil yaitu 300 sampai 400 mg per hari atau multiple dose. Iodin radioaktif atau isotop radioaktif dari iodium yang sering diberikan adalah isotop. Pemberiannya secara oral dan akan menimbulkan gejala berupa penurunan aktivitas kelenjar tiroid berlebih dalam waktu 2-3 bulan. Penggunaan ini tidak boleh diberikan selama kehamilan karena kelenjar tiroid janin dapat mengkonsentrasikan isotopnya. Selanjutnya untuk terapi tiroidektomi itu ada beta blocker. Selanjutnya ada pengobatan terapi diet. Untuk hipotiroid, yakni terkait dengan pengaturan pola dan jenis konsumsi makanan, yakni ada diet sehat. Mineral yang penting bagi penderita hipotiroid adalah selenium, mengkonsumsi nutrisi yang mengandung tinggi serat. Diet untuk penderita hipotiroid disarankan untuk lebih baik makan dalam porsi kecil, tapi frekuensinya sering, yakni 5-6 kali. Untuk hipertiroid, yakni prinsip diet pada penderita hipertiroid, yaitu diet dengan tinggi kalori, protein, multivitamin, serta mineral. Asuhan gizi. Untuk asuhan gizinya yang pertama ada asesmen, ada antropometri data, yakni dengan AD111 tinggi badan, AD112 berat badan, AD115 indeks massa tubuh atau IMT. Untuk antropometri 114 perubahan berat badan. Untuk pemeriksaan biokimianya, yakni profil endokrin atau BD1.5, BD1.5.9, kadar hormon stimulasi tiroid atau TSH, dan juga BD1.5.10, tiroksin atau T4, BD1.5.11, triodothermoinan, T3. Selanjutnya, ada pemeriksaan klinik atau fisik. Pada dewasa, ada APD 1.1.1, penampilan keseluruhan, yakni mudah lelah dan lesu. Selanjutnya ada APD 1.1.7,
ekstremitas, yakni nyeri sendi. Ada PD 1.15, sistem pencernaan mengalami konstipasi. Ada PD 1.1.8, yakni ada mata yang terlihat seperti melotot pada pasien hipertiroid. Ada PD 1.19, sistem genitourinary, pada wanita terjadi gangguan dalam menstruasi. Selanjutnya ada PD 1.1.10, rambut, yakni peningkatan kerontokan rambut. PD 1.1.14, yakni ada otot, ada kram otot. PD 1.116, yakni ada saraf, kognisi dan perasaan, intoleransi terhadap suhu dingin dan depresi, serta adanya gugup, sering gemetaran, susah konsentrasi, dan insomnia. Yang selanjutnya ada PD 1.1.17, yakni kulitnya kering, dan juga ada PD 1.1.19, tenggorokan dan menelan, yakni dengan suara serak. Untuk pada anak-anak, yakni PD 1.1.1, penampilan keseluruhannya memiliki gangguan pertumbuhan. Selanjutnya ada PD 1.1.16, yakni saraf dan koneksinya, kecerdasan menurun dan adanya gangguan tingkah laku. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada bayi ada PD 1.1.1, penampilan keseluruhan, mengalami gangguan pertumbuhan dan mengalami kelelahan berat. PD 1.1.5, sistem pencernaan, yaitu adanya konstipasi dan nafsu makan yang menurun. Selanjutnya untuk dietary history, yang pertama FH.1.1.1, asupan energi total, FH1.2.2, asupan makanan dan minuman, FH1.4, asupan substansi bioaktif dari berbagai sumber, FH1.5, asupan zat gizi makro atau asupan lemak, protein, dan karbohidrat. Selanjutnya FH1.6, asupan zat gizi mikro atau asupan vitamin dan mineral. FH2.1.1, pesanan diet. FH2.1.2, pengalaman diet, yaitu seperti preskripsi diet sebelumnya, riwayat terkait alergi makanan atau intoleransi terhadap suatu zat makanan tertentu. FH2.1.3 ada lingkungan makan atau berkaitan dengan lokasi serta atmosfernya. Untuk FH3.1, penggunaan obat-obatan atau konsumsi obat-obatan yang dijalani. FH4.1, pengetahuan gizi atau berkaitan dengan level pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya, untuk FH4.2, kepercayaan dan sikap terkait dengan preferensi makanan dan histori citra tubuh. FH5.1, perilaku atau kepatuhan atau ketaatan dalam asuhan makanan. FH5.2, perilaku atau penolakan yang berkaitan dengan penyebabnya. FH7.3, aktivitas fisik berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya untuk line history, ada CH1.1.1 usia, CH1.1.2 jenis kelamin, CH1.1.8 penggunaan tembakau, CH2.1 riwayat kesehatan pasien ataupun keluarga, CH2.2 terapi medis atau pengobatan, CH3.1.2 situasi tempat tinggal, CH3.1.9 tingkat stres harian. Selanjutnya untuk diagnosa gizi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya diagnosa gizi. Diagnosa gizi pada hipotiroid dan hipertiroid. Pada hipotiroid, pada domain intake ada N1, NI 1.5 yaitu kelebihan asupan energi.
Kemudian Ni 2.2 kelebihan asupan orang. Kemudian Ni 5.10.1 asupan mineral yodium inadequate. Untuk pasien hipertiroid ada Ni 1.1 peningkatan energi ekspenditur, Ni 2.1 asupan oral tidak adekuat, Ni 5.1 peningkatan kebutuhan zat gizi. Selanjutnya domain klinis pada pasien hipotiroid. NC 2.2 perubahan nilai laboratorium, NC 2.3 interaksi makanan dan obat, NC 3.3 kelebihan berat badan atau obesitas, NC 3.4 kenaikan berat badan yang tidak diharapkan. Pada pasien hipertiroid, NC 2.2 perubahan nilai laboratorium, NC 2.3 interaksi makanan dan obat, NC 3.1 berat badan kurang atau underweight, NC 3.2 penurunan berat badan yang tidak diharapkan, dan terakhir NC 4.1 malnutrisi. Kemudian domain perilaku pada pasien hipotiroid ada NB 1.1 kurang pengetahuan terkait makanan dan zat gizi, NP 1.4 kurang dapat menjaga atau monitoring diri, NP 1.7 pemilihan makanan yang salah, NP 2.1 aktivitas fisik kurang, NP 2.3 tidak mampu mengurus diri sendiri. Untuk pasien hipertiroid ada NB 1.1 kurang pengetahuan terkait makanan dan zat gizi, NP 1.4 kurang dapat menjaga atau monitoring diri, NP 2.3 kemampuan menyiapkan makanan terganggu. Kemudian intervensi gizi. Yang pertama ada tujuan diet, terbagi menjadi dua pada penderita hipotiroid dan hipertiroid. Pada penderita hipotiroid, tujuannya adalah yang pertama memberikan asupan energi yang cukup sesuai kebutuhan untuk memperbaiki status gizi. Yang kedua memenuhi kebutuhan zat gizi mikro, terutama mineral iodium dan selenium untuk meningkatkan produksi hormon tiroid. Selanjutnya mengendalikan kenaikan berat badan. Kemudian perbaiki ketidakseimbangan makanan yang terjadi akibat asupan inadekuat atau adanya defisiensi kongenital. Pada penderita hipertiroid tujuannya adalah pertama untuk mencapai atau mempertahankan berat badan atau status gizi normal, kemudian perbaiki keseimbangan nitrogen negatif, dan terakhir mengganti cairan yang hilang karena akibat diare. Kemudian prinsip dan syarat diet. Prinsip dan syarat diet pada diet hipotiroid yaitu energi diberikan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan umur, jenis kelamin, dan tinggi badan. Jika kegemukan, kurangi berat badan secara bertahap dengan mengurangi asupan energi sehari. Protein diberikan cukup sesuai kebutuhan atau 1 gram per kilogram berat badan atau sekitar 10-15% total energi sehari. Untuk lemak sekitar 20-25% dari total energi sehari. Karbohidrat diberikan sekitar 60-65% dari total energi sehari. Untuk vitamin dan mineral dapat diberikan dalam bentuk suplemen multivitamin mineral, terutama untuk mengganti vitamin dan mineral yang rendah penyerapannya. Yodium diberikan cukup sesuai kebutuhan, serat diberikan cukup, dan air juga diberikan cukup. Untuk prinsip dan syarat diet, pada diet hipertiroid menggunakan prinsip diet TETP atau tinggi energi, tinggi protein. Terdiri dari energi diberikan tinggi, yaitu 40 kilokalori per kilogram berat badan karena ada peningkatan BMR. Protein diberikan tinggi, yaitu 1-1,75 gram per kilogram berat badan. Lemak sekitar 20-20
serat diberikan cukup, air diberikan minimal 3 liter, dan pemberian makanan dengan porsi kecil dan sering. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Wirda. Selanjutnya yaitu jenis diet, bentuk makanan dan frekuensi makan dan cara pemberiannya. Jenis diet. Diet hipotiroid dan diet hipertiroid menggunakan diet tinggi energi dan tinggi protein. Yang kedua yaitu bentuk makanan. Bentuk makanan disesuaikan dengan kemampuan menelan pada pasien. Yang ketiga yaitu frekuensi makan, yaitu sebanyak 5-6 kali pemberian. Yang keempat terakhir yaitu cara pemberian, dengan menggunakan oral atau kombinasi antara enteral dan oral. Selanjutnya yaitu makanan yang diperbolehkan dan dihindari. Makanan yang diperbolehkan yaitu yang pertama adalah makanan tinggi iodium, contohnya seperti garam beriodium, daging, udang, telur, ikan laut, susu, telur, rumput laut, dan kerang. Selanjutnya yaitu makanan tinggi selenium. Selenium dapat ditemukan pada seafood, daging, hati, dan kacang. Selanjutnya yaitu makanan tinggi serat. Kemudian selanjutnya yaitu makanan tinggi seng seperti pada daging, telur, kacang, dan bayam. Yang terakhir yaitu makanan tinggi kalsium seperti makanan sumber kalsium diantaranya susu, yogurt, dan keju. Makanan yang dihindari yaitu yang pertama lauk nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang kedua yaitu sayuran mentah seperti kubis putih, kubis merah, brokoli, dan kol harus dibatasi konsumsinya karena bersifat goitrogenik. Yang ketiga yaitu minuman ringan mengandung pemanis buatan, minuman berenergi, soda, sirup, kopi, dan grapefruit. Selanjutnya yaitu konseling gizi yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Kalila. Untuk konseling gizi, tujuannya yaitu memberikan pengetahuan dan edukasi mengenai diet hipotiroid atau diet ETP untuk mencapai atau mempertahankan status gizi normal. Tempat dan waktunya yaitu di bangsal perawatan pasien untuk waktunya 30 menit. Topik yang digunakan yaitu diet hipotiroid dan diet hipertiroid. Sasarannya yaitu pasien dan keluarga pasien. Untuk metodenya yaitu penjelasan secara langsung, diskusi tanya jawab dengan pasien dan keluarga pasien. Alat peraga yang digunakan yaitu daftar bahan makanan penukar atau DBMP dan leaflet mengenai diet. Materi konselingnya yaitu penjelasan mengenai pengertian, tujuan, contoh menu, makanan yang dianjurkan dan dihindari pada diet hipotiroid dan hipertiroid, serta memberikan motivasi kepada pasien dan keluarga pasien. Strategi konseling trans-theoretical model meliputi pro-contemplation, yang kedua contemplation, yang ketiga preparation, yang keempat action, yang kelima maintenance, yang keenam yaitu termination, dan yang terakhir yaitu relapse. Evaluasi konseling gizi yaitu menanyakan kembali materi yang diberikan terkait dengan penata laksanaan diet untuk menilai sejauh mana materi yang telah disampaikan dapat diterima oleh pasien dan keluarga pasien. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang pertama yaitu antropometri, berat badan dan indeks massa tubuh untuk status gizi. Monef data antropometri targetnya untuk mencapai atau mempertahankan berat badan ideal dan status gizi normal, dilakukan dengan melakukan penimbangan setiap 3 hari sekali. Untuk asupan makan, yang di Monef yaitu energi, protein, lemak, karbohidrat, yodium, dan makanan yang mengandung goitrogenik. Pelaksanaan Monef, asupan makan dilakukan dengan recall 24 jam dan konstop setiap hari. Yang ketiga ada laboratorium. Data laboratorium yang di Monef yaitu kadar hormon TSH,
T3, dan T4. Targetnya adalah mencapai kadar hormon TSH, T3, dan T4 yang normal. Pelaksanaan MONEF data laboratorium dilakukan dengan cara pengecekan laboratorium 1 bulan sekali. Dan yang terakhir yaitu klinis. Data klinis yang di MONEF yaitu hasil pemeriksaan fisik klinis yang dilakukan targetnya adalah mencapai keadaan fisik klinis yang normal, kembali, dan keluhannya hilang. Pelaksanaan MONEF data dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.